Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Ayo Belajar. Video kali ini saya akan berbagi soal-soal tes wawasan kebangsaan. Kita langsung aja ya. Nomor 1. Suatu negara pasti memiliki ideologinya masing-masing. Ideologi mempunyai fungsi yang sangat penting dalam menjalankan roda kehidupan suatu negara. Berikut yang termasuk salah satu fungsi ideologi adalah: A. Menghargai sejarah yang telah terlewati. B. Menyatukan perbedaan yang ada di dalamnya. C. Menjadi alat untuk menjalankan pemerintahan. D. Mengedepankan pendapat golongannya. E. Mengesampingkan ideologi lainnya. Jawabannya adalah B. Menyatukan perbedaan yang ada di dalamnya. Ideologi merupakan pandangan hidup sebuah negara sehingga dapat membentuk identitas yang membedakan dengan negara lain. Dengan adanya pandangan hidup itu, maka seluruh rakyat dari berbagai macam perbedaan bersatu agar yang dicita-citakan bersama dapat terwujud. Nomor 2. Pancasila memenuhi syarat sebagai stat fundamental norm karena tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan Pancasila sebagai stat fundamental norm adalah: A. Pancasila berfungsi untuk memberikan pandangan bagi bangsa lain. B. Pancasila menjadi sumber hukum tertinggi di Indonesia yang isi dan kedudukannya tidak dapat diubah. C. Pancasila sebagai peraturan untuk mengatur hidup orang banyak. D. Pancasila sebagai dasar hukum yang digunakan Indonesia untuk bergaul dengan negara lain. E. Norma yang berlaku di Indonesia disesuaikan dengan norma-norma yang berlaku di seluruh dunia. Jawabannya adalah B. Pancasila menjadi sumber hukum tertinggi di Indonesia yang isi dan kedudukannya tidak dapat diubah. Stat fundamental norm adalah kaidah negara yang fundamental. Dalam hal ini, Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum yang ada di Indonesia, kedudukannya berada di tingkatan yang paling tinggi sehingga tidak dapat diubah. Teori stat fundamental norm dikembangkan oleh Hans Nawiaski, seorang ahli hukum berasal dari Jerman. Nomor 3. Saling menghormati dan tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku atau golongan merupakan salah satu contoh yang terkandung dalam sila A1, B2, C3, D4, E5. Jawabannya adalah B. Sila kedua. Pada sila kedua, nilai kemanusiaan harus dijunjung tinggi karena manusia mempunyai kedudukan yang sama, sehingga harus diperlakukan secara adil dan beradab tanpa ada perbedaan sedikit pun, karena semua orang mempunyai hak asasi yang sama untuk dihormati orang lain. Nomor 4. Dimensi fleksibilitas merupakan salah satu aspek terkait dengan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Maksudnya adalah: A. Mengandung cita-cita yang ingin dicapai. B. Yang terkandung di dalamnya harus berdasarkan nilai yang ada di kehidupan masyarakat. C. Mencerminkan kemampuan sebuah ideologi untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada di masyarakat. D. Mudah dipengaruhi tanpa adanya pemilahan. E. Pancasila dapat diubah kapanpun oleh rakyatnya. Jawabannya adalah C. Mencerminkan kemampuan sebuah ideologi untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada di masyarakat. Dimensi ini berkaitan dengan ideologi terbuka di mana Pancasila harus dapat membuka diri menyesuaikan dengan perkembangan zaman sehingga tidak kaku. Nomor 5.
Seluruh komponen bangsa melakukan pembangunan dengan bergotong royong yang dilandasi oleh semangat kekeluargaan, merupakan salah satu azas dalam pembangunan nasional, yaitu A. Azas demokrasi, B. Azas adil dan merata, C. Azas peri kemanusiaan, D. Azas usaha bersama dan kekeluargaan, E. Azas kesamaan. Jawabannya adalah D. Azas usaha bersama dan kekeluargaan. Dengan adanya usaha bersama untuk melakukan pembangunan, maka akan berdampak pada waktu tercapainya yang relatif lebih singkat. Nomor 6. Pancasila mengandung nilai-nilai yang penting dalam aspek kehidupan dan bersifat universal. Maksud dari nilai-nilai Pancasila bersifat universal adalah A. Nilai-nilai tersebut berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia. B. Nilai-nilai Pancasila sesungguhnya dapat diterapkan dan digunakan di negara lain. C. Pancasila berlaku untuk seluruh agama di Indonesia. D. Penerapan Pancasila tidak ada pemaksaan. E. Norma yang terkandung dalam Pancasila sama dengan yang ada pada ideologi lain. Jawabannya adalah B. Nilai-nilai Pancasila sesungguhnya dapat diterapkan dan digunakan di negara lain. Nilai yang terkandung dalam Pancasila bersifat universal karena Indonesia terdapat berbagai macam perbedaan di dalamnya. Sehingga Pancasila dalam pembuatannya dahulu sebagai dasar negara berdasarkan keanekaragaman yang ada, kemudian dijadikan satu tanpa ada yang dikesampingkan. Oleh karena itu, Pancasila dapat diterapkan di negara lain. Nomor 7. Pada masa perumusan Pancasila, menurut Bung Karno, sila-sila dalam Pancasila dapat diperas menjadi ekasila, yaitu A. Nasionalisme, B. Demokrasi, C. Ketuhanan, D. Mufakat, E. Gotong royong. Jawabannya adalah E. Gotong royong. Bung Karno mengajukan usul mengenai calon dasar negara yang terdiri dari 5 hal, yaitu 1. Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Kemudian kelima sila tersebut dapat diperas menjadi trisila, yaitu 1. Sosionasionalisme, 2. Sosiodemokrasi, 3. Ketuhanan. Kemudian dari trisila bisa diperas menjadi ekasila, yaitu gotong royong. Nomor 8. Memakai perhiasan yang berlebihan bertentangan dengan Pancasila, terutama sila ke A. 1, B. 2, C. 3, D. 4, E. 5. Jawabannya adalah E. Sila kelima. Hal ini bertentangan dengan sila kelima butir ketujuh, yaitu tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Nomor 9. Pemilu diselenggarakan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali, merupakan perwujudan pengamalan sila ke A. 1, B. 2, C. 3, D. 4, E. 5. Jawabannya adalah D. Sila keempat.
Adanya pemilu berarti kita memilih wakil untuk dapat menjadi aspirator warga masyarakat. Hal ini sesuai dengan sila keempat Pancasila. Nomor 10. Mengembangkan rasa cinta tanah air dan rela berkorban untuk bangsa adalah salah satu pengamalan sila A. Ketuhanan yang Maha Esa. B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. C. Persatuan Indonesia. D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jawabannya adalah C. Persatuan Indonesia. Persatuan bangsa mengandung arti bahwa seluruh warga Indonesia bersatu untuk mendapatkan kehidupan yang layak, sehingga kesejahteraan dapat terwujud. Nah, itu tadi soal-soal latihan tes wawasan kebangsaan. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan, mohon tinggalkan komentar ya. Cukup sekian video kali ini, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.